Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Nur Aini. Di sini saya ingin mereview sebuah buku yang sangat menarik menurut saya, yaitu buku yang berjudul Master Your Time, Master Your Life, karya dari Brian Tracy. Mungkin teman-teman semua setelah mendengar review dari saya, ada nih yang tertarik untuk membaca buku tersebut. So, keep watching. Buku yang akan saya review berjudul Master Your Time, Master Your Life. Penulisnya yaitu Brian Tracy, penerbit dari PT Alex Media Komputindo, alih bahasa Yuniasari Sinta Dewi, tahun terbit 2018, dengan tebal buku yaitu 230 halaman. Dalam buku ini, penulis menceritakan tentang 10 jenis waktu prioritas. Di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, saya hanya akan menjelaskan sedikit saja karena mengingat waktu dari durasinya cukup singkat. Saya masuk saja. Yang pertama ada waktu perencanaan strategis dan penetapan tujuan. Yang kedua ada waktu produktif, yaitu menyelesaikan lebih banyak. 3 waktu peningkatan pendapatan, 4 waktu luang, 5 waktu kerja, 6 waktu kreatif, 7 waktu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, 8 waktu bersama keluarga dan orang di sekitar kita, 9 waktu istirahat dan santai, 10 waktu luang. Yang pertama ada waktu perencanaan strategis dan penetapan tujuan. Dalam bagian ini, penulis mengajak kita untuk menulis 10 tujuan yang ingin kita capai dalam waktu 12 bulan ke depan atau 1 tahun. Lalu kita harus dipilih salah satu tujuan yang memiliki dampak positif terbesar dalam kehidupan kita dan lingkarilah tujuan itu. Buatlah rencana tertulis untuk meraih tujuan itu. Selain itu, penulis juga memberitahu kita bahwa 80% dari orang-orang terkaya di dunia ini itu adalah orang yang kaya karena usaha mereka sendiri. Yang kedua yaitu waktu produktif, menyelesaikan lebih banyak. Di dalam bagian ini, penulis mengajak kita untuk membuat daftar harian dari segala sesuatu yang kita rencanakan untuk dilakukan pada hari itu. Tetapkan prioritas-prioritas dalam daftar kita dan mulai kerjakan satu aktivitas yang mewakili pemanfaatan waktu kita yang paling bernilai. Disiplinkan diri kita sendiri untuk melihat tugas yang sangat penting dan mengerjakan satu tugas itu sampai tuntas. Di sini tuh penulis mengajarkan kita tentang prioritas-prioritas yang harus kita lakukan pada saat itu dan mana yang harus kita lakukan setelahnya. Yang ketiga yaitu waktu peningkatan pendapatan. Dalam bagian ini, penulis mengajak kita untuk mengetahui satu keahlian yang jika kita menguasainya akan memungkinkan kita untuk membuat kontribusi yang lebih bernilai dibanding dengan keahlian yang lainnya. Jadi teman-teman disuruh untuk atau menemukan passionnya kita seperti itu. Lalu kita akan menetapkan pengembangan keahlian ini sebagai suatu tujuan. Ciptakan rencana pembelajaran untuk memiliki keahlian ini, lalu berusaha keraslah untuk menguasai satu keahlian ini. Tak peduli dibutuhkan waktu selama apapun, sediakan waktu minimal 10 jam per minggu, yang selama itu kita akan mempelajari dan mengembangkan keahlian yang paling penting tersebut. Keempat, ada waktu luang. Pada bab ini penulis mengajak kita untuk menggunakan kekuatan penggabungan dalam hidup kita dengan mempelajari keahlian tambahan di waktu luang kita. Jadi jangan sia-siakan waktu luang ya teman-teman. Yang kelima ada waktu kerja. Pada bagian ini penulis mengajak kita untuk bekerja di sepanjang waktu. Di sini maksudnya adalah disiplinkan diri untuk menggunakan surel dan pesan teks secara cepat dan efisien, lalu kembalilah bekerja. Rencanakan rapat secara tatap muka dan berkelompok agar kita mencapai hasil yang paling bernilai dalam waktu yang singkat. Yang keenam yaitu waktu kreatif. Di sini penulis akan mengajarkan kita untuk mengembangkan kejelasan nyata tentang tujuan yang ingin kita raih. Ciptakan gambaran mental yang jelas seperti apa kehidupan pekerjaan kita nanti ketika mencapai tujuan tersebut. Yang ketujuh yaitu waktu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Di sini penulis akan menanyakan kepada kita tentang satu masalah terbesar yang sedang kita upayakan pemecahannya
Nanti kita definisikan tulisan tersebut dan bagaimana cara pemecahan dari masalah tersebut. Yang kedelapan yaitu waktu bersama keluarga dan orang di sekitar kita. Pada bagian ini, penulis mengajak kita untuk memutuskan hal-hal terpenting yang bisa kita katakan atau lakukan untuk membuat orang yang paling penting dalam kehidupan kita merasa lebih bahagia dan berharga. Yang kesembilan yaitu waktu istirahat dan santai. Pada bagian ini, penulis mengajak kita untuk memutuskan hari ini bahwa kita akan masukkan jadwal istirahat dan bersantai di kehidupan kita, agar nanti saat kita bekerja, kita akan bekerja dalam kondisi terbaik. Yang terakhir yaitu nomor 10, waktu tenang. Pada bagian ini penulis mengajak kita untuk berlatih untuk mempraktikkan kesunyian atau solitude untuk menyadari kekuatan kita yang lebih tinggi dalam berdiam diri. Baik, itu saja review saya tentang buku ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.